aksi bakal terus berlanjut atau gimana Mas? Ya tetap terus berlanjut sampai dengan para koruptor dihukum mati dan dirampas asetnya. Sampai dengan Indonesia bebas dari korupsi. Oke ya? Bulan ini. Aksi bakal terus berlanjut atau gimana Mas? Ya tetap terus berlanjut sampai dengan para koruptor dihukum mati dan dirampas asetnya. Sampai dengan Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB membubarkan diri usai diterima dan menerima hasil audiensi dengan pimpinan DPR RI. Polisi menangkap puluhan orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis pagi. Ratusan warga dari 2 kenegerian menuntut kejelasan hak atas lahan sekitar 1.300 hektar. Halo, selamat sore pemirsa. Aksi unjuk rasa berlangsung pada hari ini. Undang-undang perampasan aset jadi aspirasi. DPR pun menerima perwakilan aksi, kondusivitas pun dipuji. Apakah ini jalan keluar dan akan menjadi solusi bagi persoalan di dalam negeri? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, aksi unjuk rasa hari ini berlangsung kondusif. Meski demikian, kericuhan sedikit terjadi akibat dugaan provokasi. Ya, inilah teriakan sejumlah aksi massa yang tak terima ada dugaan aksi provokasi yang dilakukan petugas Satpol PP. Meski belum dijelaskan secara lengkap, ketegangan ini sempat mewarnai aksi unjuk rasa dan membuat massa marah. Meski begitu, mayoritas pengunjuk rasa sepakat aksi ini digalang sekaligus untuk menjaga Jakarta dan menjaga Indonesia. Jaga Jakarta. Ya, inilah bentuk kekompakan peserta aksi yang meneriakan jaga Jakarta selama penyelenggaraan demo. Jangan sampai aksi unjuk rasa yang membawa suara rakyat ini tak tersampaikan dengan keterlibatan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Sejumlah petugas Satpol PP diusir paksa masa aksi saat menertibkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di atas trotoar di depan gedung DPR RI. Ya, ini kericuhan sempat terjadi saat aksi unjuk rasa yang digelar warga Pati di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada pagi tadi. Sejumlah petugas Satpol PP menjadi sasaran pengusiran paksa oleh massa aksi. Pengusiran paksa ini diduga dipicu kekesalan massa atas tindakan petugas Satpol PP yang melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima agar tidak berjualan di atas trotoar dan juga bahu jalan. Meski nyaris menjadi bulan-bulanan masa, namun para petugas Satpol PP itu akhirnya berhasil selamat dan meminta maaf setelah diusir menjauh dari lokasi aksi. Kekompakan tidak hanya datang dari peserta aksi, pemirsa, tapi juga dari warga yang memberikan donasi. Sejumlah ibu-ibu datang memberi bantuan logistik tanpa ada perintah siapapun. Dari mana? Ya. Nah, inilah aksi ibu-ibu yang diunggah akun Threads Olah Reiga. Sejumlah ibu-ibu ini spontan datang bawa bantuan makanan dan minuman untuk peserta aksi yang melakukan demo pada hari ini. Meski tidak mampu membantu banyak hal, namun setidaknya sedikit upaya ini yaitu diantaranya memberikan logistik, dapat membantu peserta aksi menyuarakan kondisi rakyat ke pemerintah. Lontong ya. Makasih. Ya. Siap diamani nama Bang Bare di sini.
Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan saat aksi, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan barang bawaan para peserta aksi yang menuju gedung DPR. Ya, sejumlah peserta aksi yang menuju gedung DPR RI sempat tertahan oleh petugas kepolisian di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta Pusat untuk diperiksa terkait barang bawaan. Seluruh barang bawaan peserta aksi digeledah petugas untuk mencegah adanya barang berbahaya yang berpotensi mengganggu aksi unjuk rasa. Petugas mengamankan bambu yang dipakai untuk mengikat bendera. Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akhirnya membubarkan diri usai menerima hasil audiensi dengan pimpinan DPR RI terkait tuntutan percepatan pengesahan RUU perampasan aset di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Masa membubarkan diri usai Koordinator AMPB Supriyono alias Botok membacakan surat komitmen hasil audiensi dengan pimpinan DPR di hadapan masa aksi. Dalam surat tersebut, DPR menyatakan komitmen untuk menuntaskan perumusan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Sementara Botok menyebut pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila hingga tenggat waktu tersebut RUU perampasan aset belum berhasil disahkan menjadi undang-undang. Usai penyampaian hasil audiensi, masa aksi mulai meninggalkan lokasi demonstrasi secara bertahap. Ya, sebelumnya politikus Partai Gerindra Andre Rosiade bersama politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka, politikus PKS Ahmad Heriawan, serta Botok naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan hasil audiensi dengan pimpinan DPR kepada masa aksi. Dalam kesempatan ini, Andre mengatakan aspirasi massa terkait percepatan pengesahan RUU perampasan aset telah diterima pimpinan DPR. Andre menyebut pimpinan DPR telah menyatakan komitmen agar RUU perampasan aset disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Pertama, komitmen DPR akan menyelesaikan RUU perampasan aset selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026. Lalu pimpinan DPR juga menuliskan dalam pernyataannya bahwa seandainya tidak selesai, pimpinan DPR siap mengundurkan diri sebagai pimpinan maupun juga sebagai anggota DPR. Itu sudah disampaikan, alhamdulillah diskusinya berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh teman-teman aliansi, dan juga pimpinan DPR juga memberikan ruang dan undangan kepada teman-teman aliansi untuk berpartisipasi di meaningful partisipasi, di mana nanti Komisi 3 akan terus melakukan RDPU untuk mendengarkan aspirasi. Ya, sebelumnya aktivis asal Pati Supriyono alias Botok akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang sidang paripurna DPR RI pada Kamis pagi tadi. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama rekannya diterima oleh DPR RI. Dengan dikawal ketat petugas pengamanan DPR, mereka langsung menuju ruang rapat paripurna. Mereka mengaku akan menggelar audiensi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Botok dan kawan-kawan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pimpinan DPR dan berharap dapat segera direalisasikan. Merdeka rakyat Indonesia. Belum ada tanggapan, Mas? Ya, tinggal meyakinkan. Ya, kita yang gimana, Mas? Aplikasinya. Oke. Berarti habis ini mau ketemu siapa lagi, Mas? Audiensi. Sama siapa, Mas? Oke. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Mas Botok memberikan pernyataan di depan masa aksi usai melakukan audiensi dengan pimpinan DPR pada hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kesimpulan aksi demo 27 Agustus 2026 pada hari ini adalah menyuarakan tentang tindakan tegas terhadap koruptor. Ya, inilah kesimpulan aksi 27 Agustus. RUU Perampasan Aset mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Hukuman koruptor, menerapkan hukuman terberat bagi koruptor. Nah, ini perlu diterjemahkan lagi ya pemirsa, hukuman terberat ini seperti apa. Kalau bicara soal extraordinary crime, harusnya hukuman mati. Agenda aksi aliansi masyarakat Bersatu Pati tidak ada tujuan melengsarkan presiden, namun justru mendesak pemerintah bekerja lebih baik. Nah, ini jelas di awal begitu ya, seperti disclaimer begitu. Baik. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pintu DPR terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, namun harus sesuai dengan aturan yang ada. Ia juga memastikan bahwa RUU Perampasan Aset akan diselesaikan pada 15 Desember 2026. Bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, artinya masih kurang lebih 4,5 bulan lagi. Jadi insya Allah bahwa penutupan tahun ini, tahun 2026 itu kan 31 Desember. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR Pak Dasko bahwa insya Allah RUU Perampasan Aset ini akan kami selesaikan pada tanggal 15 Desember tahun 2026. Sebenarnya kan memang dari awal kami mengatakan bahwa gedung DPR ini terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat, namun ada aturan dan mekanismenya bahwa jikalau aspirasi dan pertemuan itu ingin dilakukan, yang namanya di rumah siapa saja, ini kan lembaga DPR, silakan sampaikan surat permintaan untuk bertemu, sampaikan surat atau keinginan untuk menyampaikan aspirasi. Tentu saja kami akan menemui dan menerima aspirasi tersebut, apakah itu melalui BAM, apakah itu di RDPU di komisi-komisi, ya bahkan sampai kemudian kami akan bolehkan perwakilannya untuk ikut dalam paripurna. Namun ya ikuti mekanisme dan aturan yang ada di lembaga DPR ini. Begitu juga saya rasa di setiap rumah yang akan dimasuki oleh tamu, tentu saja harus. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok mengaku kecewa rekeningnya sempat diblokir. Botok juga mengaku tidak pernah mendapat informasi terkait pemblokiran rekening dirinya. Ya, aktivis AMPB Supriyono alias Botok yang bertopi hitam mengenakan ransel di depan ini mengaku kecewa karena rekeningnya diblokir. Meski hari kemarin ya akan dibuka kembali rencananya, namun pemblokiran rekening telah menimbulkan banyak kerugian. Botok juga mengaku tidak pernah menerima informasi ataupun klarifikasi saat rekening miliknya diblokir. Saya semenjak rekening saya diblokir sampai saat ini saya tidak pernah ada klarifikasi, tidak pernah dihubungi pihak terkait. Pemblokiran rekening itu kan tidak hanya pemblokiran, saya banyak sekali dirugikan. Apa saja Bang, bisa disampaikan? Ya, kalau misalkan saya dari Pati tidak membawa bekal beras, sembako, sayuran, terus gimana nasib kita? Untuk kemarin saya dari Jakarta, saya membawa bekal beras, sembako, minyak goreng, sayuran, kita bawa dari... Komisi 3 DPR RI meminta rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok segera dibuka kembali. Sementara pihak Bank Mandiri menyatakan akan segera melakukan pengaktifan kembali rekening tersebut. Pemblokiran rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok menuai sorotan dan menjadi perbincangan di media sosial. Usai menerima audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu, DPR langsung meminta klarifikasi sejumlah pihak termasuk kepolisian dan Bank Mandiri.
Usai meminta klarifikasi, Komisi 3 DPR RI meminta agar rekening Supriyono segera dapat digunakan kembali karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Sementara Bank Mandiri menyatakan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dan mengaktifkan kembali rekening Supriyono. Komisi 3 ya atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya ya. Karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening. Rekening aktivis Pati atas nama Supriyono atau Botok sebelumnya mengalami penundaan transaksi di tengah rencana aksi di Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Untuk mengadukan hal tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati kemudian beraudiensi dengan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sebelumnya, dugaan intimidasi dialami Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang hendak menggelar demo di Jakarta pada hari ini. Bus yang mengangkut massa AMPB dari alun-alun Pati menuju Jakarta sempat diadang polisi. Sebelumnya rekening donasi demo juga sempat diblokir. Kericuan terjadi saat 3 bus rombongan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tiba-tiba diadang polisi saat memasuki kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Bus yang membawa massa aksi ke Jakarta ini tidak diizinkan berhenti di area alun-alun dan diminta pindah ke lokasi lain. Akibat kericuan ini, bus baru bisa diberangkatkan Rabu sore pukul 15. Sebelumnya, dugaan intimidasi terjadi saat rombongan bus dilempari batu di Tol Karawang saat menuju ke Jakarta. Rekening mandiri milik koordinator AMPB Supriyono alias Botok yang menampung donasi demo senilai 80 juta rupiah juga tiba-tiba terblokir atas permintaan kepolisian. Tiba-tiba jam 11 siang, jam 11 malam, dia tahu saya hilang. Saat live langsung hilang. Hilang. Oh, di tengah-tengah live itu ya? Kayaknya. Enggak sih. Saya buka terus hilang. Setelah beberapa jam, rekening saya diblokir. Terus pagi, WA saya juga hilang, dibajak. Ini kan sangat luar biasa ya tekanan dan intimidasi lah pada. Kalau yang rekening mandiri itu mau diurus atau gimana? Ya pasti diurus lah bang, uang 80 juta. Ya uang koruptor ratusan miliar ya. Cuma uang 80 juta diblokir kan aneh. Pembekuan rekening menuai kecaman publik karena terkesan menghalangi aksi unjuk rasa. AMPB mengadu ke Komisi 3 DPR Senin lalu. Usai audiensi, DPR meminta rekening donasi milik Supriyono segera dibuka. Bank Mandiri akan segera menindaklanjuti arahan tersebut. Komisi 3 ya atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya ya. Karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening.
Selain rekening yang diblokir, Supriyono juga sempat akan dibawa aparat dari depan gedung DPR beberapa hari lalu. Namun Supriyono akhirnya dilepaskan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polkam Jamari Caniago mempersilahkan warga untuk berunjuk rasa. Namun warga juga diingatkan untuk mengikuti aturan dan tidak merusak fasilitas publik selama beraksi. Yang tadi yang saya katakan bahwa Polda dan Kodam dan masyarakat luas di Jakarta ingin supaya rakyat, masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR bisa kita kawal. Tidak diricuhi dengan yang lain-lain. Setelah diterima, mudah-mudahan ada yang diterima oleh DPR bisa ditindaklanjuti dan ditanggapi oleh anggota DPR keinginan dan aspirasi masyarakat kita. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau hari ini lihat saya kok berjalan berolahraga di sini hanya untuk membugarkan tubuh supaya tugas yang memerlukan tenaga, energi yang cukup, maka pemeliharaan untuk tetap bugar fisik kita ini kita lakukan. Dan rupanya para Pangdam dengan Kapolda ini sangat bugar. Saya sudah kelelahan jalan satu keliling, beliau masih. Tadi ngajak satu putaran lagi, saya bilang jangan, ada yang nunggu. Saya kira itu yang saya sampaikan pagi ini dan saya terima kasih sampaikan kepada rekan-rekan pers, pewarta sekalian, apa yang ingin diketahui oleh pewarta sekalian dan perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat bertugas masing-masing dan semoga apa yang kita upayakan hari ini bisa mencapai tujuan yang ingin kita kehendaki. Polisi menangkap puluhan orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis pagi. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dalam rangkaian pengamanan tersebut, seperti airsoft gun hingga jerigen bensin. Polda Metro Jaya menangkap 65 orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis pagi. Puluhan orang ini ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Polisi turut menyita sejumlah barang dalam rangkaian pengamanan tersebut. Barang bukti yang ditemukan meliputi senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, serta bahan atau benda yang diduga dipersiapkan untuk membuat bom molotov. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan melalui langkah preventive strike dan preventive education. Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike dan preventive education yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini, ada 65 orang yang sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang ada di hadapan kita bersama, ini ada senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, bahan ataupun benda yang dipersiapkan membuat bom molotov, termasuk 7 jerigen berisi bensin dan 201 botol kaca berikut sumbu. Artinya, barang-barang yang dibawa, yang ditemukan oleh tim preventive strike, barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif 65 orang yang telah ditangkap untuk mengetahui keterkaitan mereka dengan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR. Polri tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun polisi tidak memberikan ruang bagi pihak yang berniat membuat kerusuhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan TNI dan Polri melakukan penyekatan di Jalan Dan Mogot, kawasan pusat niaga terpadu Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Langkah ini untuk mengantisipasi pergerakan massa menuju Jakarta yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa. Petugas gabungan melakukan penyekatan di salah satu akses utama yang menghubungkan wilayah Tangerang dengan Jakarta di Jalan Daan Mogot, kawasan pusat niaga.
Petugas gabungan dari Polsek Batu Ceper, Polres Metro Tangerang Kota, TNI, serta unsur potensi masyarakat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan yang melintas menuju Jakarta. Pemeriksaan menyasar kendaraan angkutan barang serta pengendara yang dinilai berpeluang membawa massa menuju ibu kota. Menurut polisi, fokus penyekatan diarahkan pada pergerakan kelompok yang terindikasi hendak bergabung dalam aksi, termasuk kelompok yang diduga menganut paham anarkis. Ya pemeriksaan, jangan sampai ada masa-masa yang akan membuat gaduh di Jakarta, anarkis maupun kerusuhan. Petugas memastikan penyekatan akan terus dilakukan sampai ada perkembangan lebih lanjut terkait situasi keamanan dan pergerakan massa. Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi gangguan keamanan serta menjaga ketertiban di wilayah Tangerang maupun Jakarta. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi aksi massa terkait RUU perampasan aset, kita bergabung dengan rekan Indira Utomo langsung dari kawasan gedung DPR RI Jakarta. Ya Indira, seperti apa situasi terkini di sana? Apakah massa masih berkumpul untuk melakukan aksi? Sore David dan juga pemirsa, untuk aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI hingga sore hari ini pukul 4.30 masih terus dilakukan oleh sejumlah aliansi masyarakat, dan sore hari ini aliansi masyarakat yang hadir yakni salah satunya dari GERAM yang merupakan Gerakan Rakyat Menggugat, yang isinya merupakan aliansi mahasiswa dari berbagai daerah dan juga aliansi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk sore hari ini tuntutan yang mereka bawakan diantaranya yaitu hentikan kebijakan pajak yang menyulitkan rakyat, kemudian wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, turunkan harga kebutuhan pokok, menetapkan bencana Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional, kemudian sita seluruh aset koruptor, serta menghentikan KDMP dan juga MBG, serta mengevaluasi setiap program yang tengah berjalan. Dan tadi kami juga sempat mendengarkan penjelasan dari salah satu perwakilan ojek online yang menyampaikan kekecewaannya karena tadi setelah aliansi masyarakat Pati ini berhasil masuk dan diterima oleh DPR RI, mereka langsung mengundurkan diri dari unjuk rasa di depan DPR dan meninggalkan mereka begitu saja. Mereka mengungkapkan kecewaan karena sebelumnya juga mereka yang terus mengawal aliansi masyarakat Pati begitu. Dan hasil dari audiensi tadi siang, masyarakat Pati ini diantaranya adalah komitmen mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang nantinya direncanakan akan disahkan pada 15 Desember 2026. Kemudian ada juga kesepakatan paripurna yang mana dalam kesepakatan tersebut 3 pimpinan DPR menandatangani surat persetujuan tersebut. Dan yang terakhir dari kelanjutan aksi aliansi masyarakat Pati nantinya akan kembali mengawal setiap rancangan undang-undang yang disahkan sampai dengan tanggal 15 Desember. Dan tadi audiensi ini langsung dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Yani Sufmi Dasko, kemudian Cucun Ahmad Syamsurijal, serta pejabat DPR RI lainnya. Dan hingga sore hari ini juga terpantau masih terus dilakukan aksi unjuk rasa dari berbagai masyarakat yang ada di Indonesia. Dan tadi juga sempat salah satu masyarakat yang ikut melakukan aksi unjuk rasa pada sore hari mengeluhkan banyaknya juga sampah yang berserakan pada sore hari ini dan sebenarnya mengganggu dari aktivitas dan juga aksi unjuk rasa pada sore hari ini. Dan untuk masyarakat lainnya tadi juga turut berkumpul, salah satunya adalah masyarakat yang menyuarakan tentang keberadaan flora dan fauna juga ikut aksi unjuk rasa pada sore hari ini. Sementara itu David, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Indira untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali.